tentang penetapan tersangka lain. Ini hanya masalah waktu saja. Kita akan mendapatkan keterangan ahli yang bisa memperkuat pembuktiannya. Pengambilan sampel darah. Darahnya dua-duanya? Iya. Baik pemirsa, Polda Bali sudah mengantongi nama tersangka baru selain Agus Tai. Siapa kemudian nama tersebut? Langsung saja kita akan tanyakan kepada Kapolda Bali, Pak Roni Sompi. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Caca. Baik, Pak Roni, Polda Bali dikatakan sudah mengantongi satu nama baru. Apakah ini nama di luar nama dari Agus Tai dan juga Margaret Megawe, atau termasuk ke dalam dua nama tersebut? Sesuai dengan keterangan tersangka Agus ketika kita menggunakan lie detektor, juga ada penguatan dari ahli kriminologi, ya, ahli kriminologi dari UI, bahwa ada tersangka lain, yaitu Nyonya MM selaku ibu angkat dari Angelin. Maka setelah kita kaitkan dengan alat bukti keterangan ahli kedokteran forensik, kemudian dikuatkan dengan hasil pengolahan tempat kejadian perkara oleh ahli laboratorium forensik, baik cabang Denpasar maupun Puslapor, dibuatkan berita acara sehingga mendapatkan keterangan ahli berkaitan dengan hasil pengolahan tempat kejadian perkara, sehingga kita mendapatkan bukti permulaan yang cukup tentang keterlibatan seorang tersangka lain, yaitu Nyonya MM. Baik. Yang sebelumnya dia sudah kita tahan dengan kasus penelantaran anak. Demikian, Mbak Caca. Baik, berarti fix Pak Roni mengatakan bahwa Ibu MM adalah salah satu tersangka selain Agus Tai yang melakukan pembunuhan terhadap tersangka kasus pembunuhan terhadap Angelin, begitu ya Pak Roni ya. Kira-kira apakah memang bukti, dua alat bukti yang memberatkan adalah benar darah dan juga bambu yang baru-baru saja memang diangkut oleh tim Polda Bali untuk sebagai bukti? Apakah benar seperti itu Pak Roni? Karena kita bukan di sidang pengadilan, saya tidak akan mendiskusikannya. Baik. Yang penting saya secara transparan telah menetapkan, ya, tim penyidik sudah menetapkan Nyonya MM sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Jadi kita menetapkan tersangka itu dasarnya bukti permulaan yang cukup. Tadi saya sudah jelaskan keterangan saksi, ya, dia bisa jadi saksi mahkota walaupun cuma satu orang, tapi dikuatkan dengan alat bukti keterangan ahli kedokteran forensik Rumah Sakit Sanglah, kemudian keterangan ahli yang dibuat dalam bentuk surat, yaitu ahli lapor tentang hasil pemeriksaan tempat kejadian perkara, baik ruangan Margaret, ya, ruangan tersangka MM, atau ruangan kamar yang pernah ditempati oleh tersangka AG. Baik. Nah, dari sana kita sudah mendapatkan alat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan kedua tersangka ini sebagai tersangka yang bertanggung jawab atas kematian korban Angelin. Demikian, Mbak Caca. Pak Roni, sampai saat ini apa yang kemudian pernyataan diberikan oleh Ibu MM kepada penyidik? Nyonya MM belum pernah kita periksa sebagai tersangka dalam kasus ini. Baik. Jadi walaupun sudah ditetapkan, tapi kami belum memeriksanya sebagai tersangka. Ya, baik. Demikian Siap. Pak Caca. Pak Aris, ada yang ditanyakan kepada Pak Roni di sini. Pak Roni, ada Pak Aris Merdeka Sirait di sini di studio akan bertanya kepada Pak Roni. Ini ada Pak Profesor Mustafa, kemudian ada Pak Budi Suhendar, Pak Aris Merdeka Sirait. Ya. Saya menyatakan juga prihatin adanya musibah, tapi mudah-mudahan tidak ada keterkaitan dengan kasus yang ditangani Polda Bali, ya, Pak Aris, ya. Ya. Silakan, Pak. Ya, Pak Roni, saya apresiasi, ya, langkah-langkah sudah dilakukan sesuai dengan harapan masyarakat, karena Komnas Perlindungan Anak itu adalah representasi dari perlindungan anak yang dimana setiap masyarakat ingin bertanya sampai kapan ini tersangka yang disebutkan Pak Roni tadi menjadi tersangka dan seterusnya. Saya kira sekali lagi Pak Roni,
saya memberikan apresiasi. Inilah harapan masyarakat, mudah-mudahan kalau sudah tersangka dalam waktu dekat bisa diperiksa dan sebagainya. Saya kira ini penting sekali. Hubungannya dengan kantor Komnas Perlindungan Anak yang terbakar, harapan saya tidak ada hubungannya dengan itu. Tapi paling tidak ini harus refleksi kebetulan bahwa kita bersama-sama dengan Polda Bali mengawal kasus ini demi menyelamatkan anak-anak yang teraniaya. Beberapa kali bahwa kita mendapatkan teror dan sebagainya, nah tentu kita tidak akan mundur dengan itu sebenarnya. Begitu Pak Roni, terima kasih untuk Polda Bali dengan jajarannya. Baik, Mas Nahra ada yang ditanyakan pada Pak Kapolda? Pak Kapolda? Ya, silakan Pak. Ya, saya ucapkan selamat dan ini tentu seperti Pak Merdeka tadi, masyarakat tentu lega ya karena feeling masyarakat ya yang berdekatan dengan TKP itu mengatakan hal yang sedemikian itu. Ya, jadi Pak Kapolda mohon yang lain-lain juga ini tolong transparasikan juga. Kalau memang dia tidak terlibat, bebaskan. Kalau dia terlibat, jebloskan. Itu saja yang menjadi harapan masyarakat. Sehingga analisa-analisa masyarakat itu tidak menyesatkan publik karena bagaimanapun ini masyarakat sudah pandai. Mereka bisa mempelajari dari media, dari pemberitaan-pemberitaan sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan jernih dari polisi, Pak. Iya, terima kasih Profesor. Kami tentu berusaha untuk memahami apa yang kemudian berkembang dalam cara berpikir masyarakat. Namun demikian tentu kami yang bertanggung jawab atas hasil penyidikan sampai ke sidang pengadilan. Sehingga walaupun kami juga sama cara berpikirnya, tapi kami harus membuktikan dengan alat bukti yang dikumpulkan secara scientific investigation. Tanpa itu saya kira nanti mentah di pengadilan. Kami berterima kasih sampai saat ini banyak dibantu pemikiran-pemikiran dari semua pihak, termasuk Profesor, kemudian Pak Budi dan juga Pak Aris Sirait dan beberapa lembaga sosial masyarakat